Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan hari ini, saya Putri Siska Ramadhani dengan NIM 2204652 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Kutai berdasarkan konsep berpikir historis. Akan tetapi, sebelum masuk lebih dalam tentang sejarah Kerajaan Kutai sendiri, kita perlu tahu tentang konsep berpikir historis itu sendiri. Baiklah, mari kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Nah, berbicara tentang konsep berpikir historis, maka kita harus mengenal terlebih dahulu tahapan berpikir historis itu sendiri yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah berpikir kronologis. Nah, berpikir kronologis ini artinya kita berpikir sesuai dengan urutan waktu dari awal hingga akhir. Tahapan yang kedua adalah berpikir kausalitas, yang mana peristiwa sejarah di masa lampau pasti terjadi karena adanya sebab dan akibat. Tahapan yang ketiga adalah interpretasi. Yang dimaksud di sini adalah pemaparan, penjelasan tentang peristiwa sejarah di masa lampau. Tahapan yang keempat adalah tiga dimensi waktu. Yang dimaksud dengan tiga dimensi waktu di sini yaitu peristiwa sejarah berbicara tentang waktu dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Selain itu, tahapan yang kelima dari berpikir historis adalah nilai-nilai. Yang dimaksud dengan nilai di sini adalah nilai moral yang bisa dipetik atau diambil dari peristiwa sejarah di masa lampau untuk masa kini. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, tahapan berpikir historis, yaitu berpikir kronologis. Nah, dalam berpikir kronologis ini, kita mulai dengan sejarah pendirian Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai didirikan oleh Kuduga pada abad keempat Masehi yang terletak di hulu sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Sejarahnya terabadikan dalam prasasti Yupa dengan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Prasasti Yupa sendiri berkisah tentang garis keturunan para Raja Kutai. Tidak lain dan tidak bukan adalah Raja Aswawarman dan Mulawarman. Pada masa pemerintahan Mulawarman, Kerajaan Kutai dicatat dalam sejarah telah mencapai puncak kejayaan atau kemakmuran. Nah, hal ini ditandai dengan adanya kegiatan pertanian, perdagangan, dan kehidupan ekonomi yang sangat maju dan subur. Kemudian, sejarah juga mencatat bahwasannya pada masa pemerintahan Mulawarman, Kutai berhasil mengadakan upacara besar untuk para Brahmana. Hal ini menunjukkan betapa makmurnya Kutai pada masa Mulawarman. Akan tetapi, puncak kemakmuran Kutai tidak berlangsung abadi. Karena setelah Mulawarman meninggal dunia, kerajaan mengalami periode ketidakstabilan pemerintahan yang menyebabkan Kutai pada akhirnya runtuh tepatnya pada abad ke-13 Masehi ketika dipimpin oleh Raja Maharaja Dharma Setia. Beliau tewas dalam konflik bersenjata atau peperangan ketika melawan Kesultanan Kutai Kartanegara. Nah, di sini kita bisa melihat potret dari Kerajaan Kutai. Di atas kita bisa menyaksikan nih peta dari Kerajaan Kutai yang terletak di Kalimantan Timur. Kemudian pada gambar kedua kita bisa melihat gambaran dari Kerajaan Kutai sendiri.
Baiklah, selanjutnya kita beralih kepada tahapan berpikir historis kedua, yakni berpikir kausalitas. Nah, semuanya dimulai ketika kerajaan Kutai itu kian berkembang karena mendapat pengaruh kebudayaan Hindu yang berasal dari negara India. Nah, kebudayaan itu masuk melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh para pedagang India. Kemudian pengaruh kebudayaan Hindu ini tampak dari prasasti Yupa yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang ditemukan di kerajaan Kutai. Yang mana pada masa pemerintahan Aswawarman dijelaskan bahwasannya beliau Aswawarman itu meneruskan tahta dan mendirikan dinasti Wangsakerta yang kemudian digantikan oleh putranya Mulawarman yang berhasil membawa Kutai ke puncak kejayaan yang ditandai dengan upacara besar-besaran yang mana upacara tersebut menggabungkan nih unsur Hindu dan budaya lokal atau budaya dari kerajaan Kutai sendiri. Akan tetapi, kemakmuran tersebut tidak berlangsung lama karena kerajaan mengalami kemunduran dan runtuh pada abad ke-13 Masehi. Jadi, konsep kausalitas ini menunjukkan bahwa setiap peristiwa memiliki penyebab dan akibat yang saling berhubungan atau terkait. Nah, di sini kita bisa menyaksikan bersama-sama adanya upacara Asmaweda yang dilakukan oleh Mulawarman ketika berhasil mencapai puncak kejayaan dari kerajaan Kutai, di mana upacara Asmaweda sendiri menggabungkan antara budaya India atau Hindu dengan budaya lokal pribumi. Selanjutnya, tahapan berpikir historis yang ketiga adalah interpretasi. Nah, interpretasi sejarah kerajaan Kutai bisa dipahami bersama sebagai cerminan interaksi budaya yang sangat kompleks antara bangsa Indonesia dan India. Kutai sendiri didirikan oleh Kudungga pada abad keempat Masehi. Kerajaan Kutai awalnya menggunakan nama asli Indonesia sebelum mendapatkan pengaruh dari India. Nah, setelah mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Hindu yang berasal dari India, kerajaan Kutai mengalami perubahan. Hal itu ditunjukkan dari garis keturunan raja-raja Kutai seperti Aswawarman dan Mulawarman yang menunjukkan adanya adaptasi nilai-nilai Hindu dalam sistem pemerintahan dan budaya lokal. Mulawarman misalnya mampu mencapai puncak kejayaan dengan upacara besar yang menggabungkan unsur Hindu dan budaya lokal Nusantara. Dan periode ini menunjukkan integrasi budaya yang sangat signifikan dalam evolusi dinastik dan peradaban di Nusantara, serta memberikan kontribusi penting dalam sejarah Indonesia, tepatnya sejarah Indonesia zaman kuno atau Hindu-Buddha. Selanjutnya, kita bisa melihat bersama potret dari Raja-Raja Kutai. Yang pertama itu ada Kudungga selaku dari pendiri Kutai. Kemudian ada Aswawarman, putra dari Kudungga yang sudah mengadopsi nama dari India. Kemudian Aswawarman memiliki putra Mulawarman yang berhasil membawa Kutai ke puncak kejayaan. Berikutnya kita masuk kepada tahapan berpikir historis yang keempat, yaitu 3 dimensi waktu. Pertama-tama kita masuk ke masa lalu terlebih dahulu. Kerajaan Kutai di masa lalu itu didirikan oleh Kudungga seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada abad keempat kerajaan Kutai berdiri. Nah, kerajaan Kutai kan didirikan oleh Kudungga. Kudungga ini dalam sejarah disepakati bukan sebagai seorang raja, tapi sebagai seorang kepala suku. Yang mana kerajaan Kutai sendiri baru bisa dikatakan mencapai puncak kejayaan ketika masa cucu Kudungga. Siapa lagi kalau bukan Mulawarman, namun mengalami keruntuhan pada abad ke-13 setelah Mulawarman meninggal dunia. Baiklah, kemudian kita beralih masuk kepada dimensi waktu masa kini. Nah, saat ini arkeologi terus mengeksplorasi situs-situs purbakala di Kalimantan Timur untuk memahami lebih lanjut tentang histori dari kerajaan Kutai sendiri.
Lalu yang terakhir kita masuk kepada dimensi waktu masa depan, yang mana kerajaan Kutai itu menjadi warisan budaya yang sangat relevan dalam identitas etnik Kalimantan Timur di masa kini hingga masa depan, yang mana upacara-upacara tradisional dan artefak-artefak purbakala tetap dilestarikan. Selanjutnya kita masuk kepada tahapan historis yang terakhir, yaitu nilai-nilai. Jadi, dari sejarah kerajaan Kutai itu menunjukkan adanya integrasi budaya yang luas dengan ditandai pengaruh Hindu-Buddha dan praktik animisme. Hal ini tercermin dalam upacara religius yang menggabungkan unsur-unsur dari berbagai budaya dan kepercayaan. Kemudian, upacara pengorbanan emas yang dilakukan oleh Raja Mulawarman menunjukkan kemakmuran dari kerajaan Kutai sendiri. Baiklah, sekian penyampaian dari saya dan pemaparan tentang sejarah Kerajaan Kutai berdasarkan konsep berpikir historis. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.